Sampurasun penonton televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat. Perkenalkan saya Kemalu Jayanti, selamat datang di program Silih Tulungan. Saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber di Silih Tulungan pada hari ini. Narasumber pertama ada Dr. Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI selaku Kepala Dispusibda Provinsi Jawa Barat. Dan juga Waalaikumsalam Bapak. Dan juga ada narasumber kedua kita ada Dr. Ferry Ahmad Firdaus Mansur SPOG MM selaku Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Al Ihsan. Selamat datang Bapak Hadadi dan juga Pak Ferry. Terima kasih. Nah, pertama-tama ini saya ingin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras nakes dari awal COVID hingga sekarang menangani pasien-pasien yang terkena COVID-19 ini. Mungkin berbicara soal angka pasien COVID-19, saya bisa ngobrol dengan dokter ya, Dok. Nah, Dok, sejauh ini berapa angka paling banyak pasien COVID nih, Dok? Baik. Dari awal sampai saat ini ya, Dok ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kondisi dalam 2 bulan terakhir dari sejak Agustus sampai September akhir ini, kasus COVID di Al Ihsan ini sudah menurun secara drastis. Iya. Ya. Namun demikian bukan hanya di Al Ihsan saja, karena kami tergabung dalam forum komunikasi rumah sakit se-Bandung Raya. Iya. Jadi memang dari informasi-informasi teman-teman di rumah sakit yang lain, kasus COVID ini sedemikian drastis turunnya ya, khususnya yang dirawat, yang datang meminta pertolongan ke rumah sakit. Ya, dari sejak Juni dan awal Juli, di mana puncak-puncaknya pada saat itu, bor masing-masing rumah sakit yang merawat pasien COVID itu cukup tinggi, ya. Hampir 90% ya keterisian tempat tidur. Bahkan rumah sakit kami di RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat ini pernah dalam 1-2 hari itu BOR-nya itu 100%. Ya. Pasien-pasien yang menunggu ataupun dirawat di tenda darurat itu juga banyak, hampir 20 sampai 30 pasien per hari. Namun seiring berjalannya waktu sampai hari ini ya, kapasitas kami itu 200 tempat tidur, tempat perawatan COVID. Alhamdulillah saya dapat laporan tadi pagi tinggal 17 pasien yang dirawat dari kapasitas 200 tempat tidur. Jadi kalau dipresentasikan BOR-nya itu tinggal 9-10%. Luar biasa penurunannya dari 200 pasien awalnya. Begitu mungkin yang biasa. Nah, Pak Dadi, mungkin sejauh ini peran pemerintah dalam penanggulangan COVID ini seperti apa sih, Pak? Ya, kami di Jawa Barat yang pertama membuat comment center Picobar ya. Yang kedua tentu untuk proses vaksinasi itu digencarkan di seluruh Jawa Barat, dan Bapak Gubernur menunjuk seluruh OPD di Jawa Barat itu menjadi LO, License Officer untuk kabupaten kota, sehingga progres berkenaan dengan pandemi COVID ya, berapa tingkat sebarannya itu terpantau, dan program vaksinasi juga terpantau, termasuk pengadaan oksigen. Pemerintah Provinsi Jawa Barat hadir dan memberikan bantuan ke seluruh pelosok Jawa Barat. Untuk secara garis besar ya Pak, dari awal munculnya COVID hingga saat ini, dari kacamata Bapak sendiri nih Pak, melihat naik turunnya fluktuasinya ini seperti apa sih Pak? Ya seperti dimaklumi bersama. Pak Dokter lebih paham ya. Kita kemarin dahsyat yang gelombang kedua. Ada varian baru dan hampir-hampir kita juga kewalahan. Seluruh rumah sakit penuh. Dan alhamdulillah sekarang bulan September sudah melandai
dan pemerintah juga sudah membuka relaksasi sehingga mal sudah mulai dibuka, pendidikan juga sudah mulai ada PTMT, pembelajaran terbatas ya. Iya. Kemudian pelajaran tatap muka terbatas dan berbagai aktivitas termasuk kantor kami di Provinsi Jawa Barat sekarang sudah memberlakukan 50% kita masuk kerja. Kalau sebelumnya 100% WFH. Tidak boleh ada yang ya. masuk. Dan kami juga untuk melayani masyarakat, sebelumnya perpustakaan tutup, sekarang kami sudah memberikan layanan kembali. Untuk tata caranya seperti apa sih Pak? Kita bertahap, sebelumnya tidak memberikan layanan. Yang kedua, kami memberikan layanan tertutup, artinya si pengunjung tidak boleh masuk ke ruangan buku, tapi kami layani. Kemudian sekarang sudah 50% boleh masuk, dan kami juga mengembangkan awal-awal ketika ditutup kami lebih mengandalkan kepada perpustakaan digital. Jawa Barat memiliki aplikasi Candil, membaca Dina Digital Library. Baik, jadi sekarang sudah ada aplikasi digital, jadi pertemuan tatap muka juga masih bisa dibatasi. Nah, Pak Dokter, saya ingin bertanya nih Pak, bagaimana kerjasama pihak rumah sakit dengan pemerintah nih Pak untuk penanggulangan COVID nih? Baik, alhamdulillah rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit pemerintah ya maupun swasta, ada di bawah kendali Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, baik swasta maupun dinas pemerintah. Kami di RSUD Alisan betul-betul sangat terbantu dengan kerjasama yang baik dari Dinas Kesehatan Provinsi, ya. Dan juga berhubung letak posisi RSUD Alisan itu di Kabupaten Bandung, di Bandung Selatan, kami juga wilayahnya kan termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten di Soreang. Jadi betul-betul dua dinas itu membantu kami, mensupport kami, ya. Terhadap kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan, ya, baik tenaga kesehatan, ya, namanya tenaga kesehatan sukarela. Kami kemarin kekurangan tenaga kesehatan sukarela di mana waktu puncak-puncaknya pandemi, kami mendapatkan bantuan tenaga paramedik dari Dinas Kesehatan Provinsi sebanyak 60 orang. Cukup banyak. Dan sampai saat ini mereka masih ada dan kontraknya itu sampai Desember, ya. Kita antisipasi jangan sampai nanti ada prediksi mengatakan bahwa di akhir tahun itu ahli-ahli itu dari ahli-ahli ya, dari ahli UGM, dari UI dan Unpad itu kemungkinan gelombang ketiga di bulan Desember bisa-bisa saja terjadi. Sehingga kami bersama Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten mengantisipasi, ya. Salah satu usahanya adalah kita sedang seperti Bapak tadi katakan, bahwa kita sekarang sedang menggencarkan vaksinasi, ya. Karena target kami dari Pak Gubernur dikatakan per hari itu Jawa Barat itu harus 500.000 vaksin per hari untuk mengantisipasi bulan Desember begitu. Baik. Ya. Nah, mungkin saya tahan dulu nih karena perbincangan semakin hangat. Kita akan kembali lagi seusai pariwara yang berikut ini. Untuk kamu yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik.
Yuk install aplikasi Candilmu sekarang. Ya, kembali lagi di program Silih Tulungan. Tadi sudah membahas dengan Dr. Ferry terkait dengan vaksin. Karena diprediksikan bulan Desember akan ada gelombang baru ya dok ya. Nah, untuk merek vaksin sendiri dok, untuk merek vaksin yang sekarang digunakan itu apa nih dok untuk saat ini? Baik, vaksin, merek-merek vaksin yang sudah masuk ke Indonesia itu juga sudah akan dan sudah didistribusikan ke daerah, termasuk ke Provinsi Jawa Barat. Yang pertama seperti kita ketahui adalah Sinovac. Sinovac dari awal memang sudah nomor 1 kita gunakan. Yang kedua, kita juga sudah mendapatkan dropan, yaitu Moderna. Ya, Moderna ini memang aturan dari pemerintah itu hanya boleh digunakan untuk booster itu pemberian ketiga itu hanya untuk nakes. Baik. Dan untuk awam juga boleh, tapi bagi awam yang belum pernah terpapar oleh vaksin yang lainnya, gitu. Baik. Jadi untuk yang awam yang sudah mendapatkan Sinovac ke-1, ke-2 itu tidak belum diperbolehkan untuk mendapatkan booster. Jadi untuk awam yang belum pernah mendapatkan Sinovac itu ke-1, ke-2 boleh mendapatkan Moderna. Ya. Yang ketiganya AstraZeneca. Ya, beberapa OPD ya seperti Polda itu sudah menggunakan AstraZeneca, dan alhamdulillah Al Ihsan pun sudah mendapatkan drop vaksin AstraZeneca juga ya. Yang keempat, beberapa hari yang lalu pemerintah sudah mendrop vaksin Pfizer ya. Vaksin Pfizer ini termasuk vaksin yang memang nomor 1 ya, daya lindung, daya imun terhadap virus corona ini. Sehingga mungkin dari segi harga ya akhirnya pemerintah juga mendapatkan ya dari Amerika, karena itu buatan Amerika Pfizer ini. Alhamdulillah sudah sampai ke Dinas Provinsi Jawa Barat, dan saya dengar sudah didistribusikan juga ke kabupaten kota. Namun pelaksanaannya menunggu instruksi gebiar vaksinasi nanti itu ya, yang percepatan vaksin ini. Alhamdulillah saya dengar dalam beberapa hari ini di Kabupaten Bandung, karena posisi RSUD Al Ihsan ada di Kabupaten Bandung, kita akan mengadakan gebiar vaksin massal, salah satunya menggunakan vaksin Pfizer itu. Iya. Nah, diharapkan nanti ini bisa. Ada satu tambahan lagi. COVID, betul? Kita juga sudah mendapatkan vaksin Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Itu juga produk dari Amerika. Kelebihannya Johnson & Johnson itu hanya diberikan 1 kali, tidak seperti vaksin-vaksin yang lain. Dua kali. Vaksin Johnson & Johnson ini memang aturannya memang diberikan cukup 1 kali, ya, dan itu yang paling mahal harganya. Ya. Paling mahal dan mungkin kualitasnya paling baik ya. Paling baik, iya. Insya Allah. Baik dok. Nah, salah satu upaya untuk mengendalikan COVID-19 selain dari vaksin juga ada PPKM nih, Pak Haryadi. Bagaimana nih menurut Bapak keefektifan diselenggarakannya PPKM saat ini? Sudah terbukti kan sekarang, alhamdulillah melandai. Ya, jadi secara bertahap pemerintah mengevaluasi, kemudian mengambil kebijakan, dan alhamdulillah sekarang sudah fase relaksasi, dan Jawa Barat umumnya sudah ada yang 2 juga, ada yang 3, bahkan ada yang 1. Jadi dengan kebijakan PPKM ini sangat efektif. Alhamdulillah gelombang pandemi COVID-19 sudah melandai, dan kita merasakan adanya sekarang diperbolehkan pergerakan, pariwisata sudah dibuka, pendidikan juga
Mall juga anak-anak sudah boleh masuk, tapi tetap harus menggunakan prokes yang ketat. Selama perpanjangan PPKM terus-menerus ini ya Pak, mungkin dampak yang sangat berpengaruh terutama untuk perekonomian di Provinsi Jawa Barat ini bagaimana nih Pak? Ya, semua tidak hanya perekonomian, semua terdampak ya. Ya, satu sisi kan seperti perekonomian menghendaki adanya pergerakan, adanya mobilisasi, adanya kerumunan, tapi PPKM justru melarang. Itulah kontradiksi. Namun bagaimana kita melakukan adanya perimbangan sehingga COVID-19 bisa terkendali ya dengan menjaga jarak, dengan senantiasa menggunakan masker. Jadi protokol kesehatan kita disiplin, namun demikian aktivitas masyarakat juga diatur, termasuk kegiatan ekonomi, sehingga di sini ada keseimbangan. Baik. Mungkin hal yang paling terdampak itu dari segi PPKM adalah perekonomiannya Pak ya. Dari segi sosialisasi nih ke masyarakat ya Pak, karena mungkin masih banyak masyarakat yang masih melanggar prokes selama PPKM. Ini akan ada program sosialisasi ke masyarakat kah atau bagaimana nih Pak? Ini salah satunya. Salah satunya kami melakukan kerjasama dengan media se-Jawa Barat, apakah televisi lokal, radio, media sosial, media cetak, dan juga pendekatan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, kami apresiasi beberapa daerah yang sudah merangkul simpul-simpul masyarakat termasuk ulama, sehingga sekarang ada istilahnya ketika program vaksinasi dijalankan, ada serbu vaksin luar biasa, sehingga orang begitu antri. Ini juga jangan sampai ada kerumunan juga nih. Artinya jamnya diatur. Ketika masyarakat mau melakukan vaksinasi, jangan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin dijadwal datangnya harus jam berapa, sehingga tidak ada kerumunan. Mungkin himbauan nih Pak, himbauan untuk masyarakat yang masih bandel ini harus bagaimana nih Pak? Ya, sekarang alhamdulillah secara umum kesadaran masyarakat begitu tinggi, antusias untuk melakukan proses vaksinasi, dan ketika diingatkan agar menggunakan vaksin, mereka juga sadar, tidak marah. Mungkin sebelumnya marah. Dan berita-berita hoax ini juga tugas kami untuk memberikan perimbangan sehingga masyarakat bisa memilih mana informasi-informasi yang bertanggung jawab dan yang tidak. Iya, baik. Kita tahan lagi nih Pak, kita jeda dulu, kita akan lihat dulu pariwara yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Silih Tulungan. Sampurasun penonton televisi dan juga pendengar radio di Jawa Barat, kembali lagi di program Silih Tulungan. Nah, saat ini saya ingin bertanya kembali nih terkait dengan swab antigen dan PCR. Mungkin saya akan bertanya kepada Dr. Ferry. Nah, berapa harga standar nih Dok untuk swab antigen dan PCR di rumah sakit? Ya.
Pertanyaannya bagus sekali karena banyak masyarakat yang masih belum terinformasikan mengenai hal ini. Dok. Ya, kita tahu selama ini pemeriksaan swab PCR itu relatif mahal, ya, bahkan sampai 1 juta. Iya, betul Ya, ada yang 900, 1 juta, 1,2 bahkan ada. Namun demikian dengan instruksi Presiden ya, yang baru turun terakhir ini, beliau mengatakan dengan instruksi beliau itu diturunkan harga menjadi setengahnya, sehingga dalam impres tersebut dikatakan bahwa pemeriksaan swab PCR itu ya dipatok untuk Jawa Bali itu 495.000 dan di luar Jawa Bali itu 525.000 ya. Alhamdulillah turun 1,5 dari awal ya. Sehingga masyarakat insya Allah dengan harga sekian mungkin terjangkau lah ya. Karena memang swab PCR ini akhir-akhir ini menjadikan suatu syarat untuk bergerak ya, untuk naik pesawat, pergi ke luar negeri ya, naik kereta api, masuk ke dalam mall, bahkan tidak sedikit kemarin saya mendapat undangan pernikahan itu sekarang harus memperlihatkan swab dulu sudah ya, Dok, ya? Pernah swab gitu ya. Nah itu juga apa namanya, tapi bukan di Bandung, di Jakarta ya, mereka sudah ini minta swab. Nah ini juga sangat membantu ya. Yang keduanya kita bedakan swab itu ada 2 tadi kan, PCR dengan swab antigen. PCR itu berlaku 3 hari. Tapi kalau swab antigen itu berlaku 1 hari. Nah, swab antigen ini oleh pemerintah tidak dipatok, tapi diberikan ke pasar sehingga harga menjadi bersaing. Ya, ada yang membuat harga 50.000, ada yang 80.000, ada yang 100.000, bahkan ada yang maksimal 150.000 sekarang ini. Tapi tentu masyarakat akan memilih yang paling murah begitu kan. Nah akhirnya itu nanti apa namanya diserahkan akhirnya kepada masyarakat ya, karena swab antigen ini tidak harus menunggu terlalu lama ya, tunggu 10 menit hasilnya sudah ada begitu. Itu mungkin yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Dan apa namanya saya ingin informasikan ya, ada satu program namanya aplikasi Peduli Lindungi, itu mohon masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin ya segera mengupload aplikasi tersebut, karena aplikasi tersebut menjadi syarat untuk masuk ke tempat-tempat keramaian ya, misalnya mall, saya tambah lagi tadi undangan-undangan, pertemuan-pertemuan. Jadi kita harus memperlihatkan QR code-nya nanti ya. Bila itu sudah ternyata cocok, sesuai, sudah melakukan vaksin 2 kali, itu apa namanya diperbolehkan ya. Jadi apa, coba harus familiar ya, semua masyarakat Jawa Barat maupun Indonesia dengan aplikasi Peduli Lindungi itu. Demikian. Nah, jadi masyarakat juga jangan khawatir karena sekarang harga swab sudah standar semuanya ya Dok ya, semuanya bisa menjangkau nih untuk melakukan tes. Dan juga jangan lupa untuk mengaplikasikan Peduli Lindungi, di download dan diisi dengan data-data yang lengkap. Untuk kegiatan vaksinasi ini mungkin saya beralih ke Pak Hadadi. Vaksinasi yang dilakukan di pemerintahan ini seperti apa Pak? Ya, jadi kami membuat sentra vaksinasi sekarang ini. Selain dilakukan oleh Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Puskesmas, itu sudah dilakukan dari awal. Sekarang kami membuat sentra vaksinasi, tentu ini kerjasama antara Polda, TNI, dan juga sekolah, bahkan di tempat-tempat publik yang lain seperti mall, di terminal, di pusat-pusat keramaian. Tadi yang ditargetkan bisa sampai 500.000
per hari. Iya. Dan target kami di Jawa Barat Desember diharapkan lebih dari 70% sudah divaksin seluruh warga Jawa Barat. Jadi digencarkan ini mungkin Ya. selama periode sampai dengan Desember ya, Dok? Ya. Nah, Dok, kalau dari Dokter Ferry sendiri di Rumah Sakit Al Ihsan ini kegiatan vaksinasinya seperti apa, Dok? Ya. Alhamdulillah RSUD Al Ihsan ditunjuk sebagai salah satu sentra vaksinasi di Bandung Selatan. Iya. Ya. Jadi kami itu memiliki jadwal vaksinasi untuk awam yang rutin, yaitu hari Selasa, Kamis, dan Jumat. 3 kali. Tiga hari dalam seminggu. Ya. Vaksin yang kami sediakan bermacam-macam seperti yang tadi saya katakan. Jadi tergantung kepada masyarakat ingin mendapatkan yang mana. Dan gratis. Dan sampai saat ini ya belum ada vaksin yang berbayar. Wow. Ya, itu yang harus masyarakat ketahui. Kayak modern aja. Sekarang saya dengar ada beberapa penyedia vaksin yang berbayar. Iya, betul. Itu saya sampaikan itu ilegal. Hmm. Ya, karena pemerintah saat ini mendistribusikan vaksin ke masyarakat, ke lapangan itu tanpa embel-embel harus berbayar. Ya. Mungkin tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin berbayar. Tapi saat ini karena ini target pemerintah, ya, yang dikatakan Pak Hadadi tadi bahwa insya Allah sampai Desember ini 70-80% harus terpapar vaksin. Masyarakat kita itu, insya Allah itu gratis, ya. Begitu. Bahkan dari ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak usia 12 tahun sampai 17 tahun, ya, sampai lansia itu silahkan datang ke rumah sakit kami untuk mendapatkan vaksinasi lengkap secara gratis. Wah, baik. Mungkin nih Pak Hadadi nih target ke depan dari pemerintah untuk tetap mengendalikan situasi COVID ini seperti apa nih, Pak? Ya, kami tetap gencar agar prokes ini diterapkan. Ya, jadi yang pertama untuk meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat dengan program vaksinasi. Yang kedua cara hidup bersih, sehat ya, digelorakan, gerakan masyarakat sehat ya. Terus juga ya pola hidup berolahraga dan makanan-makanan yang bergizi, banyak sayur, buah-buahan. Ini yang kami gelorakan, diedukasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Baik, terima kasih atas kehadiran dari Pak Hadadi dan juga Dr. Ferry pada kesempatan hari ini. Jadi masyarakat semuanya jangan lupa untuk vaksinasi karena ini gratis, tidak dipungut biaya. Jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi Peduli Lindungi dan isi data dengan lengkap. Baik, kebersamaan kita saat ini sudah habis sayangnya. Baik, demikian program Silih Tulungan kali ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali program Silih Tulungan di kesempatan yang berikutnya. Saya Kemalu Jayanti pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wilujeng enjing wargi. Kali ini admin mau ngasih tahu nih salah satu kemudahan dari aplikasi Candil milik Disposibda Jabar, yaitu fitur bacakan teks dengan setting text to speech. Nah, seperti apa sih? Jadi setelah teman-teman masuk aplikasi Candil dan memilih buku yang teman-teman inginkan, ketika teman-teman baca kalimat yang teman-teman inginkan, teman-teman bisa klik drag dan blok, lalu pilih tombol bacakan teks. Maka akan terdengar deh suara seperti ini teman-teman. 1. Surat lamaran 1. Rusun Leaen. 2. CV. Daftar riwayat hidup 2. Sampel produk 3. Nah, mudah bukan? Sekarang admin akan jelaskan secara lebih rinci ya teman-teman. Pertama, download aplikasi Candil di Google Play Store. Teman-teman daftar dahulu
ya sebagai anggota dengan cara isi email. Setelah diisi, teman-teman sudah bisa menggunakan aplikasi Candil dan mencari buku yang ingin dibaca. Lalu pilih bukunya dan klik tombol baca. Tunggu beberapa saat kemudian. Nah, teman-teman tinggal cari deh teks atau kalimat yang ingin dibaca. Lalu klik tombol titik 3 bulat berwarna kuning di pojok kanan bawah. Pilih teks dengan cara klik drag dan blok kalimat atau